Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat dan nikmatnya kita semua dapat hadir dalam kegiatan MBMP IPA yang berlokasi di SMP Negeri 3 Bogor ini. Salam kami sama-sama kita kirimkan junjungan kita yang punya Rasul Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu peserta MBMP Kabupaten Agam wilayah Barat yang alhamdulillah hadir di SMP Negeri 3 Bogor. Baiklah Bapak dan Ibu, pada hari ini kita akan mendapatkan materi mengenai berbagi praktek baik tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh CJP Angkatan 7 Ibu Martina tentang budaya positif. Pada Ibu Martina, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ini berterima kasih kepada pengurus, kepada Bapak Ibu yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa yang sudah saya pahami dan apa yang sudah saya pelajari selama saya melakukan pendidikan di pendidikan guru negara di Kabupaten Bogor selama 1 bulan kemarin. Nah, di modul ini kami belajar tentang 4 materi. Modul 1 itu tentang filosofi kewarganegaraan, kemudian yang modul kedua kami belajar tentang nilai dan peran guru negara, kemudian modul yang ketiga kami belajar tentang visi dan misi seorang guru tersebut, kemudian modul 1 itu mengenai budaya positif. Dan apa yang saya lakukan hari ini adalah memang kita dan yang harus kami lakukan ini menyebarkan informasi kepada forum komunitas, baik forum komunitas di forum BMP ataupun mungkin di sekolah. Itu ini saya dibawakan oleh kesempatan oleh pengurus untuk memberikan apa yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Kemudian izinkan saya hari ini untuk berbagi informasi, berbagi pemahaman tentang perencanaan budaya positif yang sekarang kita lakukan, terutama pelaksanaan dalam kurikulum Merdeka. Kita masuk aja ke materi budaya positif. Dan ini adalah orang-orang yang berjasa sekali dalam membimbing kami selama melakukan pendidikan guru negara. Yang pertama itu dari fasilitator dari BGP Sumbar, itu adalah Bu Destiny Irianti, itu beliau adalah berasal dari Finance. Kemudian pengajar praktek saya di sini adalah Bu Sisri Rusdi, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal nama ini. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 3 Tanjung. Kemudian saya sendiri, Mami Umar, CPP Angkatan 7 Kabupaten Agam. Sebelumnya saya di sini background Bapak Ibu. Sebelum saya berada di Mesir, saya mengajar dulu di Solo, Kabupaten itu tepatnya itu daerah Presulia, Kabupaten Solo. Jadi mungkin apa yang pengalaman yang saya ceritakan itu mungkin menginspirasi orang-orang yang di pusat, mungkin sehingga mereka meluruskan saya. Tapi kalau seandainya kompetensi pengalaman, mungkin Bapak Ibu mungkin lebih hebat, mungkin lebih banyak pengalamannya. Kenapa? Karena selama saya di pelosok itu, di Ratapan Flores itu, mungkin saya nggak pernah bertemu dengan orang-orang seperti saya, baik itu mengikuti MBMP IPA, karena medan yang saya lalui itu sangat jauh. Saya harus jalan kaki mungkin 2 jam atau 1 jam untuk menempuh jarak tempuh yang akan saya tuju adalah sekolah saya tersebut. Nah, itu yang saya lalui selama saya 12 tahun di Kabupaten Solo. Jadi saya pindah di Tanjung Sati Tanjung Jaya itu sekitar tahun 2021 dengan Bunda Widya. Itu sekedar perkenalan. Nah, Bapak Ibu sudah melihat di layar. Kita masuk aja kepada inti materinya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Pernyataan yang satu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti dengan membaca atau menyuruh murid menyiram bunga di halaman sekolah akan meningkatkan disiplin murid. Yang kedua, pernyataannya memberikan penghargaan akan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Yang ketiga, pernyataan 3, hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Nah, kira-kira dari 3 pernyataan tersebut, mana kira-kira Bapak Ibu yang setuju dengan pernyataan 1? Silakan rasakan. Cuma 1 orang. Oke. Siapa dari antara Bapak Ibu yang setuju dengan pernyataan yang kedua, memberikan penghargaan akan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Oke, agak banyak, mungkin ada sekitar 5 orang. Oke. Ibu lihat biasa. Oke. Lihat itu ada di belakang Bapak Ibu. Tidak di sini, tidak ada pemaksaan. Oke, yang ketiga pernyataannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak yang setuju dengan hal seperti ini? Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi inti, kita melakukan kegiatan tematik dulu, ya. Bapak Ibu silakan sediakan kertas. Ada kertas di atas mejanya, ya. Ada, silakan. Silakan Bapak Ibu ambil secari kertas kecil. Pimpinan, kalau ada kena pinjaman ada otak terlalu besar. Ya. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Apapun itu bendanya, tulis di kertas yang kecil tersebut. Sudah dilakukan? Ya. Usah terlalu sampai kecil aja. Tulis sesuatu benda, apapun itu di kertas itu. Sudah dilakukan Bapak Ibu? Sudah. Kemudian letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu agak mendekat sedikit dengan teman sebelahnya. Oke, kalau tempatnya sendiri. Oke, yang Bapak Ibu tulis itu di tangan, suruh teman yang satunya lagi, ya, untuk mencoba membuka yang Bapak Ibu genggam tersebut. Misal burak dengan buat tulisan, burak genggam. Apapun itu, bagaimana caranya supaya yang dipegang oleh burak itu terbuka oleh bersang? Apakah bisa? Ini berharga nih, Wak. Iya. Kalau berharga, mungkin sesuatu itu mungkin kita nggak akan mau membara, tergantung kepada orang yang akan mau membukanya. Apakah dalam bentuk rayuan, bujukan, atau kekerasan? Tahu? Silakan. Ini berharga. Iya. Yang bisa dia buka dong. Nggak bisa. Nah, apa yang terjadi ketika burak tangannya dicoba dibuka dengan dipertahankannya dengan sekuat tenaga? Ada sakit tidak? Enggak. Dipegang-pegang tangannya? Iya. Nah, itu ya. Nah, kita refleksi sedikit Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang posisinya adalah sebagai guru. Berarti Bapak Ibu adalah seorang yang hebat, orang yang pilihan, diberi oleh Tuhan, bagaimana nanti menyampaikan apa yang sudah dipelajari selama di perguruan tinggi untuk menyampaikan kepada anak didiknya. Coba kita flashback sekitar 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Kira-kira Bapak Ibu di mana pada posisi tersebut? Baru lagi. Buat di mana waktu itu? SMP, SMA. Oke, Ibu di mana waktu itu? Di mana waktu itu? Ada yang berada di pendidikan SD, ada SMP. Coba Bapak Ibu ingat kembali momen yang pada saat itu menyenangkan bagi Bapak Ibu atau mungkin yang menyakitkan yang tidak bisa Bapak Ibu lupakan sampai sekarang. Ingat kan? Momen ketika di SD, di SMP, di SMA atau di perguruan tinggi, baik itu yang menyenangkan bagi Bapak Ibu atau mungkin yang menyakitkan yang masih teringat-ingat sampai sekarang bagi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah berdiri sebagai seorang guru.
Sudah? Jadi silakan. dengan guru. Iya. Ya. Silakan. Momen yang masih ingat apa? Momen menyenangkan atau tidak menyenangkan? Oh, iya kata itu. Ya. Waktu kita belajar biologi, kebetulan materinya sangat menyenangkan. Dia sebelum memulai materi, dia selalu pretest atau menanyakan apa poin-poin pendek aja yang ditanya. Jadi kalau sudah menguasai materi sebelumnya. Oke, berarti bagi Bu On itulah yang ingat dalam momen menyenangkan. Silakan, saya dari belakang budak apa yang teringat ketika masih duduk di bangku sebagai siswa. Kalau teman guru kami akan mudah. Oke, nah ada momen menyenangkan, ada momen menyakitkan. Nah sekarang kalau kita sebagai anak berdiri, kalau itu momen menyenangkan, oke. Kalau itu momen menyakitkan, kita sebagai guru posisinya sekarang, apakah itu akan kita lakukan juga kepada anak didik kita sekarang? Nah, oke, kita lanjut. Ya. Nih, apakah Bapak setuju nih? Apakah meyakini bahwa tepat untuk meminta murid menyelesaikan diri dengan keinginan kita? Tidak. Apakah sebuah permasalahan itu adalah demi suatu kebaikan? Enggak. Nah, kalau tidak bagaimana caranya? Pembiasaan. Nah, pembiasaan itu adalah merupakan suatu kebudayaan. Nah, dari sini kita akan kaji mengenai apa itu budaya positif. Mungkin Ibu tadi sudah Bu Melati sudah menangkap apa yang saya omongkan. Pembiasaan itu adalah budaya. Ya, kita melakukan sesuatu itu diawali dari kebiasaan. Nah, kebiasaan itu mulai mungkin dari hal yang kecil dari keluarga kita. Mungkin kita dari kecil kita dididik oleh keluarga kita, ibu kita berdoa sebelum makan misalnya. Itu kan kebiasaan. Nah, itu baik. Nah, di sekolah pun kita diajarkan seperti itu. Nah, itu hal yang kecil. Nah, apa itu budaya positif? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di kita ya. Budaya positif itu adalah implementasi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter murid. Kemudian, keberhasilan penerapan budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi paradigma itu maksudnya ini pandangan kita, cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Oke, lanjut. Nah, budaya positif di sekolah ini adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini yang saya dapatkan di modul yang sudah saya pelajari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mungkin sudah juga mempelajari di PMM ya. Kita akan lebih memahami lagi. Nah, apa latar belakang kita melakukan budaya positif itu? Di sekolah itu sangat penting untuk dikembangkan kepada peserta didik agar memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Kemudian, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, apa latar belakang yang ketiga? Itu didasarkan kepada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, jadi maksudnya untuk kodrat ini Bapak Ibu, kodrat alamnya, kodrat zamannya. Kita dahulu, alam kita, zaman kita itu berbeda sekali dengan anak-anak kita sekarang. Kalau dahulu kita tidak disajikan dengan gadget, HP. Dulu TV kita hanya stasiunnya hanya 2, TVRI dan jadi kalau saya waktu saya kecil mungkin
di zaman Bapak Ibu Pak Kamlis mungkin beda pula lagi zamannya. Dulu kita tidak ada gadget, tidak ada HP, kita lebih banyak bermain di luar, explore di luar. Nah, anak-anak sekarang itu mereka lebih banyak berdiam diri dengan HP. Mereka itu adalah anak-anak yang milenial. Nah, perlakuan pembelajaran yang kita berikan kepada anak kita itu tidak sama dengan pada saat kita sebagai siswa guru ya, seperti itu. Nah, peran kita sebagai guru itu menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid, tidak luput dari peran kita sebagai pendidik. Seperti yang kita ketahui, guru memiliki peran untuk menuntun kodrat siswa kita, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman itu sudah kita pelajari ya. Kemudian melakukan perubahan sebagai tindak lanjut dari penerapan Merdeka Belajar. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi Bapak Ibu punya momen yang menyakitkan, apakah Bapak Ibu mau melakukan atau merubah cara pandangnya dari yang dulu seperti itu? Maukah merubah cara pandangnya tentang bagaimana memperlakukan anak didik? Setuju kita ya, setuju kita. Nah, hal apa yang dilakukan perubahan? Apa yang dilakukan dengan perubahan tersebut? Ya, ada apa? Sekejap ya. Nah, oke, saya akan sebenarnya ini nanti saya akan mencoba membuka sesi tanya jawab. Oh, ada tanya jawab Ibu. Oke, saya kira itu langsung ada pertanyaan langsung jawab. Itu ada sesinya ya. Lanjut ya. Ya. Nah, ini perubahan pandangan yang kita rasakan itu menurut teori kontrol Dr. William Glasser itu ada 4. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin ada kaitannya nanti dengan pertanyaan Rina tadi ya. Nah, ini dia perlawanan antara teori stimulus respon dengan teori kontrol, Bapak Ibu. Kalau teori stimulus respon itu dia menganggap kebutuhan kita itu sama. Jadi kalau saya terlaku sebagai seorang guru di sini saya menganggap kebutuhan anak didik saya itu sama semua. Nah, kalau teori kontrol itu menganggap bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, kita menganggap semua orang itu melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ada saya aja ini. Saya bisa mengatur orang lain itu menurut stimulus respon. Nah, kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengatur orang lain. Oke. Kemudian pemaksaan itu ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, kalau teori kontrol itu kolaborasi dan posesif menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin secara detail Bapak Ibu bisa lihat di layar. Nah, jadi dari rincian tersebut, di sini ada posisi kontrol kita sebagai guru menurut Diane Bosen. Yang pertama itu sebagai penghukum. Apakah kita sudah pernah melakukan yang ini, posisi ini? Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat itu sebagai memantau. Yang kelima itu sebagai manajer. Nah, apa bedanya? Ini dia Bapak Ibu. Kalau sebagai penghukum, ya, ada kata-kata mungkin yang kita keluarkan menyakitkan untuk anak didik kita. Misalnya, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Itu kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah, sekarang kalau sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak Ibu ya, Nana. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu kalau kita menganggap kita sebagai teman. Ada lagi nanti membuat orang merasa bersalah. Bagaimana pembahasannya kita sampaikan kepada anak didik kita? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Itu kalau kita membuat anak kita itu merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Apa yang bahasa yang kita bisa keluarkan ke kita? Ini contohnya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu contoh-contoh kalimat yang kita lemparkan kepada anak didik kita. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol manager. Nah, di sini apa-apa saja kalimat yang bisa kita sampaikan kepada anak didik kita.
apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu sudah sampai di tahap yang mana? Teman. Oke. Nah, dari posisi yang 5 ini, kira-kira posisi mana yang bagus untuk kita gapai dan kita sampai ke tahap itu? Teman, ya, sekarang Anda sudah sampai kepada posisi kontrol sebagai teman. Yang lain, yang lebih bagus dari itu, posisi apa yang harus kita capai supaya kita maka itu lebih levelnya lebih tinggi. Manajer. Ya, ini mencapai posisi manajer ini sangat sulit Bapak Ibu. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Kita harus bisa mencapai posisi manajer ini step by step melalui pembiasaan, melalui belajar sepanjang hayat. Nah, kenapa kok seseorang melakukan sesuatu tindakan itu mungkin didasari oleh sebuah kebutuhan, Bapak Ibu. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua itu cinta dan kasih sayang. Yang ketiga itu kebebasan. Yang keempat itu kesenangan. Yang kelima itu kekuasaan atau power. Jadi anak didik kita itu mungkin melakukan suatu kesalahan atau melakukan suatu kemauannya itu didasarkan kepada yang 5 ini. Mungkin anak didik kita itu mungkin dia berjalan-jalan di kelas, mungkin di rumahnya dia tidak mendapatkan perhatian, dia mungkin mau mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari gurunya. Mungkin di rumahnya dia tidak mendapatkan seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian mungkin mereka itu tidak merasa bebas. Ya, mungkin orang tuanya terlalu protektif kepada anaknya di rumah. Jadi anaknya merasa tertekan. Nah, begitu di sekolah dia ingin merasakan kebebasan. Nah, itu yang akan dia lakukan di sekolah. Jadi dari 5 kebebasan kebutuhan inilah ada kita bertindak sesuai dengan keinginannya. Nah, dari situ, dari 5 dasar kebutuhan tersebut muncullah suatu motivasi. Motivasi ini ada yang bersifat intrinsik, berasal dari dalam diri seseorang, ada yang berasal dari ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu lingkungan dia di mana dia berada itu sangat mempengaruhi. Kalau lingkungannya baik, maka anak itu akan terbentuk dengan karakter yang baik. Kalau lingkungan anak itu jelek, maka karakter yang terbentuk oleh anak itu mungkin secara tidak langsung atau secara perlahan akan membentuk karakternya secara jelek pula. Tergantung keadaannya. Nah, ini dari Bapak Ibu, apa itu teori motivasi? Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Mungkin kita pernah melakukan ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Oh, mungkin misalnya saya ingin bekerja ini mungkin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah saya. Nah, mungkin ada seperti itu. Atau mungkin anak didik kita mendapatkan sesuatu, mungkin kalau saya melakukan buat ini, mungkin saya dapat poin 10 di guru saya. Itu kan penghargaan atau reward. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percaya. Nah, dari 3 materi motivasi ini mana yang lebih bagus? Itu yang ketiga. Nah, dari yang ketiga inilah nanti ya kita bentuk dengan keyakinan kelas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita selama ini menganggap ada di sekolah itu peraturan, ada keyakinan. Apa sih beda peraturan dengan keyakinan? Ada Bapak Ibu yang tahu? Peraturan itu mengikat. Oke, kalau keyakinan bagaimana Pak? Keyakinan itu berarti berasal dari anak itu sendiri. Berarti apapun konsekuensinya, anak itu bersedia untuk menerima itu. Nah, oke. Jadi keyakinan kelas itu merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika dilanggar. Tinggalnya nanti Bapak Ibu lihat di layar ya. Nah, motivasi itu, keyakinan motivasi itu bisa kita lakukan dalam bentuk disiplin positif. Yang pertama itu disiplin positif itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kedua bentuk disiplin positif itu bisa jadi yaitu cara untuk mengontrol diri atau menguasai diri untuk memilih tindakan
Dari situ kita nanti melakukan yang namanya keyakinan kelas itu adalah sebuah budaya positif. Disiplin positif itu adalah sebuah budaya. Nah, bentuk ketiga dari sebuah budaya positif itu adalah melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kita bahas dulu apa itu restitusi. Restitusi itu adalah tindakan yang digunakan oleh guru untuk membuat murid memperbaiki kesalahan mereka dengan cara mereka sendiri, yang tentunya ini berdampak pada perubahan perilaku yang lebih baik lagi. Ini restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi intinya di sini tujuannya kita menstabilkan anak itu tujuannya untuk mengubah identitasnya yang gagal menjadi orang yang sukses. Percaya diri dia dengan diri dia sendiri. Kadang ada anak itu ada yang tidak percaya diri dengan dirinya. Yang kedua, apa bentuk kalimat yang bisa kita lakukan dengan menstabilkan identitas ini? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Biasanya kita kan kamu juga, kamu telah. Kalau dengan segitiga restitusi, kalau kita menstabilkan identitas, itu tidak seperti bahasa seperti itu yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi maksud validasi tindakan yang salah ini kita memvalidasi kebutuhan anak kita itu berdasarkan kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Nah, apa bahasa yang bisa kita sampaikan dengan memvalidasi tindakan yang salah itu? Menstabilkan identitas ini seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau validasi tindakan ini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Nah, oke. Kita lanjutkan segitiga restitusi ini ada 3, itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi nanti bentuk bahasa yang kita sampaikan itu dan Ibu bisa lihat di gambar di depan. Misalnya untuk menanyakan keyakinan itu misalnya dalam bentuk kita bahasanya kamu ingin menjadi seorang seperti apa. Nah, itu bentuk bahasa yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita. Kalau menstabilkan identitas ini, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak ini akan merasa lebih percaya diri mereka ketika kita melakukan seperti itu. Jadi kalau ketika sebelumnya mereka tidak mau membuka permasalahannya dengan kita, jadi mereka mau buka permasalahannya apa problem apa kok mereka malas seperti itu. Nah, ini intinya Bapak Ibu, menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid menjadi mudah diterapkan di lingkungan sekolah jika adanya kolaborasi antar warga sekolah itu sendiri, mulailah dari diri sendiri, kemudian berusaha memotivasi orang lain untuk bergerak menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Nah, suasana itulah nanti yang akan dipimpin oleh kita sebagai guru dan sebagai anak kita yang berada di kelas yang kita ajar. Mungkin itu ya Bapak Ibu materi yang pembelajaran yang sudah saya dapatkan selama saya mempelajari model budaya positif ini. Saya kembalikan kepada Ibu Mati sebagai moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu Mati yang telah memaparkan mengenai materi tentang budaya positif, sangat menarik sekali. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Yang paling dominan Darina, mau diulang lagi pertanyaan. Kalau seandainya waktu momen menyakitkan itu ternyata sekarang terasa bagi kita efeknya ke arah yang lebih baik. Misalnya begini ya Bu ya, misalnya orang haji dan dapat ditepus dia pun sama utang sama guru ngaji. Ternyata itu yang membuat kita lebih, artinya terbiasa karena ada terpaksa. Terbiasa itu karena adanya terpaksa. Jadi mau tidak mau kita harus belajar dengan takut. Tangan dia sama utang. Apakah itu kan momen yang menyakitkan, tapi terasa di kita setelah mungkin 30 tahun atau 35 tahun yang akan datang terasa bagi kita bahwa itu sebetulnya menyakitkan tapi membuat kita ke arah yang lebih baik. Bagaimana itu? Kita akan mencoba Bapak Ibu mencoba menjawab ya.
Ya. Ini mencoba menjawab, mungkin kalau ada tambahan atau pengalaman dari Bapak Ibu, pengalaman saya mungkin sedikit yang masih dalam proses belajar. Tadi Bu Ina menyatakan bahwasanya kalau misalnya sesuatu hal yang dikerjakan itu kalau tidak dilakukan dengan paksaan, malah itu akan menimbulkan kebaikan untuk saya sekarang, seperti itu. Nah, tadi saya sudah membahas tadi motivasi itu ada yang bersifat intrinsik, ada yang bersifat ekstrinsik. Berarti yang Bu Ina dapatkan itu adalah motivasi yang bersifat ekstrinsik, berasal dari orang-orang di sekitar Bu Ina, misalnya orang tua, atau mungkin guru-guru di sekitarnya. Jadi yang kita harapkan dalam budaya positif ini adalah motivasi yang berasal dari internal diri kita sendiri. Jadi itulah menciptakan sebuah budaya positif dengan kesadaran diri dia sendiri melakukan seperti itu, tindakan seperti itu. Misalnya anak ini dia mau belajar, tidak akan disuruh oleh orang tuanya, dia akan belajar juga. Itu adalah motivasi yang bersifat internal, yang berada dalam diri mereka sendiri. Nah, misalnya dia mau mengerjakan PR, tidak disuruh orang tuanya, dia datang di sekolah yang kita lakukan pagi itu kan ada dalam diri anak diri kita, jadi kita tidak susah mengajar di kelas. Ya, mungkin jadi Tapi mungkin dengan terpaksa itulah mereka timbul kesadarannya untuk misalnya dipaksa dulu bangun pagi belajar, misalnya anak kita sendiri di rumah nih terpaksa misalnya, akhirnya karena terpaksa itulah mereka terbiasa. Akhirnya mereka punya inisiatif sendiri bahwa memang pagi itu ternyata memang efeknya belajar itu lebih bagus dibandingkan malam misalnya terasa. Artinya dengan terpaksa itu mau nggak mau itu dimasukkan di dalam bentuk hukuman. Berarti anak itu boleh kita hukum, berarti. Ya, karena tadi ada 3 poin yang saya lihat terakhir itu hukuman apa tadi yang ketiga, hukuman mendisiplinkan anak. Itu bisa kita ambil sebetulnya, bisa kita ambil bahwa misalnya begini, kita kasih PR ke anak. Ternyata disuruh sekali nggak mau, disuruh 2 kali nggak mau, kita kasih hukuman lagi. Hukuman itu yang memaksa dia untuk membuat. Jadi kalau prinsip saya ya pribadi ini, Ibu, artinya terbiasa itu karena adanya terpaksa. Terpaksa itu terjadi dalam bentuk hukuman. Baik itu kan kita ini satu generasi sepertinya ini. Mungkin yang baru tahun-tahun 90 dan 90 udah berapa orang ya. Kalau 85 ke bawah atau 90 ke bawah satu generasi. Kita lihat guru kita dulu. Kan kita tahu tuh, nggak bisa 2 kali 2 tangan pukul. Tepuk tangan. Nah, sampai 2 kali 2 itu udah sampai. Nggak bisa membaca alibata kalau nggak sampai di luar kepala atau kursi misalnya datang nggak bisa sampai sampai. Itu artinya kalau menurut saya konsepnya saya pribadi nih, anak itu boleh diberi hukuman selama hukuman itu tidak membahayakan ya. Misalnya kalau hanya sekedar di fisik misalnya, di nampaknya ini bukan disketek. Kalau saya nanglah umumnya langsung ini dapat kecuali nampaknya terbang itu baru. Tuh, jadi saya pas dia tadi yang nomor 3 tadi saya makanya diam, saya ngambil nomor 1, ngambil nomor 2. Sebenarnya belakang saya ngambil nomor 3. Nah, karena hukuman itu apa yang nomor 3 tadi Bu, yang nomor kotak-kotak yang tadi. Hukuman itu bisa membiasakan itu ya. Mendisiplinkan anak. Saya lebih setuju yang itu. Karena anak kita sekarang iya, karena anak kita sekarang Bu, beda dengan generasi kita. Kalau awal dicari guru saja, kok bukan. Saya dikasih tugas ini, kasih tugas. Awal memang itu jadi ibu, untuk aja. Anak ini nggak bisa. Jadi saya lebih dengan yang pernyataan nomor 3 itu selama mendisiplinkan hukuman itu tidak membahayakannya. Jadi tadi yang saya ngawinin itu masuk mendisiplinkan berusia, tapi hanya sekedar hukuman itu saya rasa bisa mendisiplinkan. Kalau nggak ada hukuman, anak mendisiplinkan percayalah. Kalau ada hukuman, kalau menurut saya itu hukuman hal positif itu menurut saya teori saja. Praktiknya nomor 3. Teori yang satu itu kalau saya baca itu teori. Kalau kan istilahnya, kalau teori itu kan banyak tuh yang pendapat ini, pendapat itu. Tapi kan realitanya kita yang menghadapi di lapangan. Kita yang belum anak.
Apalagi anak-anak sekarang seperti ini. Nah, jadi kalau menurut saya suka yang Terima kasih Bu. Iya. Dan Iya. kita yang lain yang mau apa? Setuju dengan Bapak Bu Lina? Ya Bu, saya tidak mau. Oke, ini ya Bapak Ibu. Iya. Mungkin tidak semua anak bisa diperlakukan seperti Iya, itu. betul. Mereka mungkin keadaan di rumahnya berbeda Ya, dengan lingkungan temannya. Mungkin lingkungan anaknya mungkin terbiasa kena marah sama orang tuanya, mungkin sudah gagal dia. Mungkin anak yang tidak pernah kena marah sama orang tuanya, mungkin dia nggak akan bisa menerima seperti itu. Tapi saya setuju lagi dengan itu tadi. Kita menganggap itu hukuman adalah dapat mendisiplinkan anak, bergantung nanti posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi bagaimana nanti pembahasan kita kepada anak didik kita supaya dia tidak tersakiti, tidak takut kepada kita, dia pun tetap belajar dengan kita dengan senang hati. Itu konsepnya. Betul, itu konsepnya Bu. Emosi dari guru. Ya nanti kalau Bapak Ibu ini kalau kita mau masuk lokal itu apapun permasalahan kita di rumah itu akan mempengaruhi kita di kelas. Kalau kita marah-marahan di rumah terus kita terbawa itu kan secara langsung akan terbawa sedikit-sedikit. Jadi ketika kita mau masuk kelas masalah dengan masalah rumah dan masalah rumah, masalah kelas ya kelas. Gitu. Kira seperti itu. Nah, tapi tidak semua guru juga bisa begitu. Bisa. Secara apa? Jadi gini Bapak Ibu, ini semuanya berbalik kepada pembiasaan. Jadi kalau menuju kepada pembiasaan yang baik itu sangat susah. Jadi kita harus melakukannya step by step. Jadi tidak bisa, oh ini saya diperkenalkan udah positif ini langsung berubah hari seminggu, tidak bisa. Kita harus merubah anak, dan misalnya ada 100 orang anak, mungkin tidak bisa 100 orang anak kita ubah dalam waktu jangka 1 bulan. Mungkin yang bisa berubah mungkin hanya 5 orang. Itu sudah luar biasa itu kalau ada yang berubah. Kira itu harapan dari saya Bapak Ibu. Dari 3 pernyataan ini saya setuju di 3. Dia bilang tiap lokal itu dari saya anak itu kan tidak sama, berbeda. Yang nanti kita katakan dalam anak, kalau ini anak IP-nya dia harus hukuman IP-nya enggak ini. Itu hukuman apa yang tidak membayarkan jadi bisa juga ternyata sama itu anak yang lah. Sama ya pandai meminta Bisa dengan ancamannya Pak. Bisa juga dengan ancaman nilainya. Ancaman nilai juga ada pendapat apa yang kita kerjakan anak itu dapat langsung nilai ada umpan balik feedbacknya besar. Itulah. Terima Bu. Ini jadi Bapak Ibu kontrol kita harus kontrol mana posisi kita, terus di kelas kita harus memahami karakter anak kita. Lina. Karakternya, kebutuhannya kadang-kadang dia di rumah anak broken, terus kita berlakukan sama dengan orang yang anak yang mendapat kasih sayang itu nggak sama Bapak Ibu. Jadi saya di sekolah saya beruntung saya sebagai wali kelas. Jadi saya anak ini jauh ini anak dia tinggal sendirian, ada anak dari saya yang tinggal sendirian. Orang tuanya di Jakarta itu kan bagaimana psikologi dia di kelas itu berbeda dengan anak yang mendapat kasihan dari orang tuanya. Itu kira-kira. Jadi posisi kontrol, kemudian kita memahami karakter anak didik kita, gampangnya itu harus kita bisa kira-kira. Saya untuk ketiganya saya bukannya siswa saja yang dapat, kita murid kan dapat. Harus Dapat sih kita bersangkutan ada sertifikasi mana-mana. Jadi kalau yang khusus untuk anak saya menginginkan saya semuanya itu saya kenapa untuk setiap pernyataan itu kita memberikan, kita paparkan kepada anak. So, kalau kamu misalnya ada di situ yang kamu menyebabkan ini, kita paparkan kepada anak. Jadi kalau misalnya anak nggak mungkin kita langsung pertama kali dia langsung dikasih hukuman atau kita paparkan itu semuanya kepada anak. Baru sudah mengerti dia. Kita lakukan adalah apa yang semuanya itu ada karena kita
tidak hanya untuk guru atau tidak hanya siswa, guru-guru ini kan budaya positif ini kita yang berkolaborasi, tadi budaya positif, kebiasaan. Jadi tidak harus berlaku pada murid, kepada guru juga. Jadi nanti di sekolah itu ada namanya keyakinan kelas. Di atas keyakinan kelas ada namanya keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah itu nanti setelah dirumuskan visi dan misi sekolah, nanti sekolah itu memanggil sekolah dapat, memanggil komite sekolah atau wali murid mensosialisasikan keyakinan sekolah. Jadi ini keyakinan sekolah, nanti apakah Bapak Ibu bersedia nanti seperti ini? Kalau memang mereka bersedia, nanti mereka akan bersedia pula menerima konsekuensi dari apa kesalahan yang mereka lakukan. Kira itu Bapak Ibu. Yalah. Kalau kesimpulan bisa kesimpulan Bu. Ya, kesimpulannya ini Bapak Ibu untuk menumbuhkan budaya positif itu diawali dengan dari diri kita, itu pembiasaan, terus kita sebagai guru, kontrol kita diri kita itu harus dijaga. Mau dapat step by step kita sampai kepada posisi yang dibilang tadi sebagai manajer. Manajer itu yang akan kita capai, tapi yang mencapai posisi manajer itu tidak mudah. Kemudian kita sebagai guru kita harus memahami karakter anak kita, bagaimana keadaan sebenarnya, bagaimana dia latar belakangnya bagaimana, kita harus memaknai itu. Jadi kalau sudah kita pahami, kita lakukan dari hal yang sederhana ke hal yang kecil, ke hal yang besar seperti itu. Kira itu Bapak Ibu. Mungkin terima kasih atas apa yang dilakukan hari ini. Saya mohon maaf kalau misalnya ada penyampaian yang salah. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Marti Umar yang telah memaparkan tentang budaya positif. Bapak dan Ibu, sebenarnya budaya positif ini adalah bagaimana kita sebagai guru itu merubah paradigma kita yang dulu-dulu yang atau mungkin menurut kita hukuman itu adalah bagus bagi kita untuk memotivasi kita. Bagaimana sebaiknya enggak jauh hukuman tapi motivasi internal itu muncul, itu yang harus tingkatkan, kembangkan. Nah, memang tidak semua perlakuan bisa kita berikan kepada seluruh siswa. Nah, memang prosesnya pun bertahap dan simsalabim hari ini tidak dikasih hukuman, tidak seperti itu pula. Nah, kita berupaya bagaimana budaya positif ini bisa tercipta di sekolah kita dengan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk dengan disepakati dengan siswa di kelas. Kemudian tanpa hukuman yang melahirkan motivasi eksternal, tetapi dari dirinya sendiri yang melahirkan motivasi internal, sehingga budaya positif di sekolah itu tetap berjalan. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini itu saja yang bisa disampaikan. Selebihnya nanti Bapak dan Ibu bisa kembali mempelajari di PMM untuk lebih pahamnya. Untuk kegiatan kita akhiri Bapak dan Ibu tanggal 3 Februari kita lanjutkan kegiatan kita. Untuk ini kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kita kasih aplaus dulu ya Ibu. Kita mulai belajar, ya. Kita akan dudukkan dulu. Dari awal kita sudah membuat kesepakatan bahwa hari ini kita akan membuat suatu kelas impian dari kamu kita. Kemudian keyakinan kelas. Kenapa kok harus keyakinan kelas? Nah, di sini di depan itu ada kata tertib. Yang buat kata tertib itu apa? Kamu atau kamu sendiri yang menetapkannya? Kami sendiri yang menetapkan, temannya mengiyakan saja, ya. Nah, apa perbedaannya itu peraturan dengan keyakinan kelas? Apa yang tahu? Peraturan itu ada peraturan kelas, ada peraturan sekolah, ya kan? Nah, kalau peraturan sekolah siapa yang menetapkan? Sekolah. Berarti kalau ada peraturan ada sanksi atau hukuman enggak? Iya, berarti kalau hukuman itu bersifat menyakitkan atau bagaimana? Menyenangkan bagi kamu? Menyakitkan. Nah, sekarang bedanya dengan keyakinan kelas, itu yang menetapkan itu asalnya dari kamu sendiri. Ya, kamu yakin itu kan terlaksana di kelas kamu. Ini berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Nah, apa tuh budaya positif? Pembiasaan. Apa tuh kebiasaan dan pembiasaan? Misalnya menjaga kebersihan kelas. Siapa yang tak ingin kelasnya yang dia bersih? Ada nggak di antara kamu yang kelasnya ini kotor? Ada nggak di antara kamu yang ada di sini
menginginkan kelasnya keterajaan. Capek saya dah. Capek saya untuk piket harian dah. Ada nggak? Berarti kamu meyakini kebersihan itu ada manfaatnya tak? Ada. Kalau ada apa manfaatnya? Kalau itu bersih, bersih berarti sehat. Oke. Nah sekarang kalau peraturan tadi datangnya dari pihak luar seperti sekolah atau guru, nanti ada hukuman. Hukuman itu tidak direncanakan, tidak tahu kamu. Misalnya kamu terlambat datang ke sini, terus hukumannya apa? Kamu disuruh menyiram bunga. Nah sekarang kalau keyakinan membuat kesepakatan kelas itu, keyakinan itu kamu sendiri yang berada di kelas ini. Berarti kalau kamu buat kesepakatan, kamu buat keyakinan kelas, kamu seperti ini maunya kelas 82 seperti ini. Nanti kalau maunya seperti ini, nanti konsekuensinya kamu sendiri yang menetapkan. Tahu konsekuensi? Sanksinya nanti apa yang akan terjadi nanti kamu sendiri yang menentukan apa yang terjadi nanti. Oh misal teman kamu membuang sampah di kelas ini, berarti konsekuensinya nanti apa? Atau misalnya Afian mencoret buku laju misalnya, itu ya. Nah konsekuensinya apa nanti? Ganti rugi buku laju. Itu relevan tak? Sesuai tak? Sesuai. Seperti itu kira-kira keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah sekarang Nana Ibu silakan kamu tulis, saya akan bagikan nanti kertas ini ya. Dua kertas, satu kelas impian yang kamu inginkan di kelas ini. Kelas impian yang bagaimana sih yang kamu mau belajar di kelas ini, yang bagaimana sih? Kemudian keyakinan kelas, misalnya kamu di kelas ini misalnya tidak ada kekerasan, nah seperti itu kira ya. Kalau misalnya kamu tidak boleh membuang sampah, itu tidak. Kalau tidak itu tidak ada lagi. Yang ada adalah menjaga kebersihan kelas itu contoh. Jadi di sini saya akan bagikan kertas ini masing-masing kamu dua. Kamu tulislah kelas impian kamu dan kamu tulislah keyakinan kelas yang akan kamu mau laksanakan dan kamu yakin itu terlaksana di kelas 82. Gunanya untuk kebaikan kelas. Nah, berarti dari diri kamu masing-masing itu yakin kamu itu bisa terlaksana. Terus kamu lakukan di kelas ini. Nanti kita akan memberikan contoh atau pembiasaan ini di kelas lain dan di kelas lain lagi. Nah, di situ bisa kita kumpulkan suatu yang namanya itu budaya positif. Saya contoh budaya positif apa saja? Pertama kamu di sekolah, kamu berarti ngapain biasanya dengan guru? Bersalaman. Itu pembiasaan kan? Ya, pembiasaan itu namanya adalah budaya positif. Ada temannya yang kabur aja. Ada temannya yang pas pulang sekolah bersalaman dengan gurunya, bersalaman dengan temannya. Itu adalah budaya positif. Nah, sekarang bisa kamu buat ini. Jadi dua ya, kamu buat keyakinan kelas dan budaya impian. Kalau sudah selesai kamu tulis, kamu nulis keyakinan kelas, berarti kamu tulis. Kalau kamu nulis kelas impian, yang kamu buat itu, kamu daftar di sini. Silakan lebih cepat lebih baik.
silakan. 2 saja. Rago. Oke. Yakin kelas ya? Boleh, silakan. Datang tepat waktu ke dalam kelas. Oke. Melaksanakan tiket kelas. Oke. Silakan Edo, terima kasih untuk hari ya. Sekarang saya minta yang lebih lagi, perempuan. Tidak ada pembulian. Saya ingin memiliki kelas yang kompak dan tidak ada kekerasan. Oke.